Di dalam masjid ini teman-teman terdapat Ra'sus Syarif atau kepala yang mulia milik daripada cicit Nabi Muhammad SAW, cucu daripada Imam Husain radhiyallahu anhu, yaitu Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala, jasad beliau itu digantung di Kufah atau disalib di Kufah selama 4 tahun. Bayangkan. Dan dikisahkan batu ini, ya, sisa batu Ka'bah itu ditempel di pintu makam Zaid ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di channel Jejak Nil. Ya teman-teman semua, saat ini saya berada di kota Kairo Lama, tepatnya di sebuah masjid yang di dalamnya menyimpan sebuah kisah yang amat memilukan, kisah yang kalau teman-teman mungkin baca atau mendengar akan menyayat ya hati kalian, bahkan nanti gak kerasa ya air mata kalian tuh akan tumpah, yaitu kisah syahidnya Al-Imam Zaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, masjid ini ya dinamakan sebagai Masjid Ali Zainal Abidin, yaitu bapaknya daripada Zaid. Ya, tokoh yang akan kita kunjungi, kita akan ziarahi hari ini yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ya, teman-teman boleh tengok, ini adalah kawasan masjidnya. Ya, di dalam masjid ini teman-teman terdapat Ra'sus Syarif atau kepala yang mulia milik daripada cicit Nabi Muhammad SAW, cucu daripada Imam Husain radhiyallahu anhu, yaitu Zaid ibn Ali Zainal Abidin. Ya, bukan makam bapaknya menurut riwayat yang kuat. Ya, karena memang Ali Zainal Abidin sendiri itu dimakamkan di Baqi di Madinah, sedangkan anaknya Zaid itu dimakamkan di kota Kairo, khususnya kepalanya yang saat ini pada hari ini akan kita ziarahi insya Allah. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah Syiah Zaidiyah atau Syiah yang berakar kepada Imam Zaid ini, yang mana aliran ini ya atau mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Yaman. Dan Syiah Zaidiyah ini menurut para ulama yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah secara teologi, secara usul. Ya, karena dalam keyakinan mereka, mereka memuliakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ya. Dan mereka menganggapnya sebagai pemimpin yang sah. Hanya saja, memang yang lebih utama yang berhak menjadi khalifah setelah meninggal Rasulullah SAW itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan suatu ketika ya Sayyidina Zaid pernah ditanya oleh pengikutnya atau loyalisnya, ya apa pendapatmu mengenai tentang Abu Bakar dan juga Umar? Lalu Zaid menjawab, ya juz wilayatul mafdul inda wujudil afdol. Sah-sah saja orang itu memimpin ketika ada pemimpin yang lebih utama. Maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ya Sayyidina Zaid tetap memuji bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar itu ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Zaid ini memiliki saudara yang bernama Muhammad Al-Baqir. Yang mana Muhammad Al-Baqir ini adalah imam Syiah ke-6 ya dari sekte Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah ke-12. Dari Muhammad Al-Baqir nanti lahir Ja'far As-Shadiq. Dari Ja'far As-Shadiq nanti lahir Musa Al-Kazim dan juga Ismail. Ismail ini yang nanti akan menurunkan generasi dinasti Fatimiyah yang akan menguasai Mesir selama kurang lebih 2 abad. Nah, kita sekarang mau masuk ke dalam makamnya ya teman-teman. Ya, ini dia. Teman-teman semua bisa lihat. Masya Allah, tabarakallah ya, besar sekali jadi kawasan makamnya. Nah, jadi ada di bawah makamnya, ini adalah masjidnya di sini. Ya, kita mau turun ya teman-teman semua. Nah, di depan kita itu ada sebuah kubah ya teman-teman. Kubah ini adalah milik Amirah Fatimah atau putri daripada Khedif Ismail, yaitu Fatimah, termasuk keluarga Muhammad Ali Pasha yang pernah memimpin Mesir dan juga sekaligus memodernisasi Mesir ya pada abad ke-18. Dan keluarga Muhammad Ali Pasha meyakini bahwasanya di dalam makam ini tak hanya Zaid saja yang dimakamkan, tapi juga bapaknya, yaitu Ali Zainal Abidin. Sebelum kita masuk, saya mau menunjukkan sesuatu kepada sahabat semua. Ya, teman-teman semua bisa lihat ya, sahabat Jejak Nil semua bisa lihat di sini ada sebuah batu. Nah, ini sering banget diusap oleh para peziarah kalau saya kesini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan batu ini adalah sisa daripada batu pembangunan Ka'bah ya. Jadi pada abad 16 pada masa Sultan Murad IV ketika beliau menguasai Mesir dan juga Hijaz, tentu Mekah juga dikuasainya. Terjadi banjir bandang besar
yang membuat Ka'bah itu tenggelam sehingga beberapa bagiannya itu rusak. Dan Sultan Murad IV akhirnya memanggil orang-orang Mesir ini untuk membangun kembali atau untuk merenovasi. Dan sisa batunya itu mereka bawa ke Mesir. Dan dikisahkan batu ini, ya sisa batu Ka'bah itu ditempel di pintu makam Zaid ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sahabat semua juga boleh baca di sini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Hada mashhad Zaid ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Umran ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tahun 549 Hijriah. Yang mana tahun 549 Hijriah ini sekitar 1130-an Masehi ya, atau abad ke-12. Berarti kira-kira bangunan ini dibangun pada masa dinasti Fatimiyah. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya dari segi khat ya, ini yang saya pelajari dari ilmu paleograf ya. Kebetulan saya belajar manuskrip Islam. Khat ini sebetulnya baru muncul belakangan ya. Jadi di zaman, khususnya di zaman Fatimi itu mereka tidak menggunakan khat seperti ini. Kalau teman-teman lihat misalkan di Nukush atau di Nastaksis, nasi yang ditulis di dinding tembok masjid sebagai peringatan pembangunan atau tanggal pembangunan masjid tersebut, ya itu tidak ada khat macam seperti ini. Ya, khatnya itu kufi, ya, kufi basit atau kufi yang tegak lurus. Jadi ini khat kira-kira pada masa Utsmani. Ya, wallah alam ya, mungkin Utsmani ketika merenovasi bangunan ini dibuat kembali tulisan tersebut ya. Seperti itu. Ya, teman-teman boleh tengok juga di sini. Ya, ada Masjid wa Maqam Sayyidi Ali Zainal Abidin Ibn Maulana Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ya, sekarang kita masuk ya sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Sayyidina Zaid ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Innama yuridullahu yudhiba ankum murjisa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman bisa baca di situ ada penggalan sebuah hadis, innal hasan wal husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda ahli surga. Nah, baik sahabat Jakmil, jadi Imam Zaid bin Ali ini meninggal dalam keadaan yang sangat tragis, sangat memilukan. Ya, para sejarawan seperti Ibnu Thahir Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Bad' wa Tarikh mengatakan bahwasanya ya kepala beliau itu dipenggal dan badannya itu disalib. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Zahabi dalam Syiar Alam Nubala, jasad beliau itu digantung di Kufah atau disalib di Kufah selama 4 tahun. Bayangkan ya. Tragedinya dimulai ketika Zaid bin Ali ini diundang oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik, seorang pemimpin Bani Umayyah yang terkenal sebagai as-Saffah atau orang yang biasa menumpahkan darah. Ketika itu Zaid bin Ali dipanggil oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik ke istananya yang berada di Damaskus. Datanglah beliau ke Damaskus, dan ketika tiba di istana Khalifah, beliau itu bukannya dijamu tapi justru diabaikan, dibiarkan selama kurang lebih 3 hari. Seakan-akan beliau ini tak ada harga dirinya. Setelah hari itu barulah beliau dipanggil ke majelis Hisham bin Abdul Malik di hadapan para khodi, para wazir, para menteri. Ya, beliau ditanya oleh Hisham bin Abdul Malik, "Wahai Zaid, kamu katanya mau jadi khalifah ya? Kamu katanya mau memberontak ya? Orang kayak kamu nggak mungkin bisa jadi khalifah. Sedangkan ibumu itu adalah budak." Ya, itu adalah bentuk penghinaan yang luar biasa ya kepada keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa respon Zaid? Beliau cukup mengatakan kalimat yang singkat yang membuat Hisham bin Abdul Malik itu marah. "Kifayah ya ahwal, cukup wahai mata juling." Kalimat yang singkat itulah yang membuat Khalifah marah, Khalifah murka sehingga mengusir Zaid. Dan Zaid bin Ali berkata kepada Hisham bin Abdul Malik, ya, "Oke, kalau begitu saya akan pergi ke tempat yang paling engkau benci, yaitu kota Kufah." Dan sebagaimana kita tahu ya, Kufah itu adalah tempat di mana para loyalis Ahlul Bait itu berada.
Meskipun ya dalam segi kuantitas mereka banyak, tapi dari segi hal kesetiaan mereka juga adalah orang yang suka sekali berkhianat. Ya, termasuk mereka berkhianat kepada Sayyidina Husain, kakek daripada Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ingat tragedi Karbala pada tahun 61 Hijriah, itu juga diakibatkan dari pengkhianatan orang-orang Kufah. Zaid pun pergi ya ke kota Kufah. Meskipun keluarganya, orang-orang terdekatnya pun melarang Zaid untuk pergi ke Kufah karena takut tragedi Karbala itu terulang kembali. Tapi Zaid tetap kekeh untuk pergi ke Kufah karena beliau sudah mendengar banyak sekali loyalisnya. Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan 40.000 dan beberapa riwayat lain mengatakan 14.000. Dan ketika Zaid sampai ke kota Kufah, beliau pun segera menemui ya para loyalisnya ini. Dan orang-orang yang mengatakan mereka akan mendukung Zaid untuk menjadi khalifah ini, dia berkata dulu kepada Sayyidina Zaid atau istilahnya menguji lah Sayyidina Zaid ini. Mereka berkata, bagaimana pendapatmu wahai Zaid tentang Abu Bakar dan Umar? Zaid pun berkata, barang siapa yang berlepas diri kepada Abu Bakar, kepada Umar, maka dia sama saja berlepas diri kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan saya pun tetap memuji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai sosok yang Rasulullah SAW cintai dan tentu Allah Subhanahu wa taala cintai juga. Hingga perkataan ini, keyakinan inilah yang membuat penduduk Kufah yang tadinya mendukung Sayyidina Zaid akhirnya berbalik, tidak mendukungnya, atau disebut sebagai Rafidhah, orang yang menolak keyakinan Sayyidina Zaid bin Ali bin Abi Thalib terkait wilayah atau kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari situlah terpecah tuh orang-orang yang tidak mendukung Sayyidina Zaid disebut Ar-Rafidhah, orang yang menolak. Adapun orang-orang yang mendukung Sayyidina Zaid itu disebut Sayyidiyah. Dan dalam beberapa riwayat dikisahkan hanya sekitar 200-an orang saja yang tetap stay, tetap setia pada Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan 14 orang saja. Nah, Gubernur Hisham bin Abdul Malik yang sudah mengetahui bahwasanya Zaid akan memberontak, mengutus Gubernur Kufah yang bernama Yusuf ibn Umar untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Dan terjadilah pertempuran dalam jumlah yang tidak imbang karena Zaid sudah kehilangan loyalisnya terlebih dahulu dan hanya menyisakan kurang lebih 200-an orang saja. Sedangkan pasukan musuh itu berkisar puluhan ribu ya. Jadi jumlahnya tidak imbang. Hingga ketika pertempuran tersebut ya Imam Zaid bin Ali dikisahkan kepalanya ya, atau otaknya itu terkena busur panah yang membuat beliau itu syahid ataupun wafat. Yahya ibn Zaid ya, anak daripada Zaid ini mengusulkan agar bapaknya itu dimakamkan di sebuah kebun yang jauh dari pemukiman, lalu diberikan aliran air agar orang tuh nggak nampak kalau itu ada jasad di sana, ada makan di sana. Tapi ya qadarullah wa masya'a fa'al, Gubernur Irak yaitu Yusuf ibn Umar berhasil menemukan jasad Zaid ibn Ali dan dikisahkan oleh para sejarawan ketika ditemukan kepala Zaid itu segera dipenggal, lalu badannya ya itu digantung di kota Kufah atau disalib dan kepalanya itu diarak dibawa ke Damaskus ke hadapan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, lalu dibawa lagi ke kota Madinah, lalu tiba terakhir di Mesir yang teman-teman sekarang bisa lihat ini ya. Dan itu adalah salah satu bentuk penghinaan yang luar biasa ya kepada ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman bisa menebak pasti apa alasan Hisham bin Abdul Malik ini mengarak atau menggilir kepala beliau ke kota-kota besar Islam pada saat itu. Tentu untuk menakut-nakuti masyarakat khususnya dari kalangan ahlul bait atau para oposisinya agar tidak ada lagi yang berani memberontak ya kezaliman yang dilakukan oleh keturunan daripada Bani Umayyah ini. Dan itulah sepenggal cerita daripada syahidnya tokoh yang mulia ini yang mungkin teman-teman semua bisa mengambil inspirasi, bisa mengambil faidah dari kisah yang kita sampaikan pada hari ini.